Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya baru aja kasih panas air. Lepas ini saya mau makan Maggi. Sementara tunggu dia mendidih, saya buat satu review lah pasal macam mana saya punya tidur semalam. Ataupun apa yang saya rasa saya berada di sini pada waktu malam tadi dalam keadaan saya seorang-seorang saja. Pertama sekali, perasaan saya itu memang bercampur baur. Saya takut ada, saya gemetar ada, saya punya jantung pun berdegup kencang. Macam-macam saya pikir. Sudahlah, di luar banyak betul bunyi-bunyi dia. Kalau boleh dengar macam ada libasan apa ini, sayap terbang, mungkin burung kah, kelawar kah kan. Jangkrik ada. Banyaklah bunyi-bunyian yang sedang berjalan-jalan. Kita mungkin tidak tahu dia itu makhluk halus kah, makhluk apakah kan. Mungkin juga macam rusa kah, kijang kah. Itu kita tidak tahu. Dan saya pun tidak mau pergi ambil tahu. Dan saya mula tidur pukul 9 itu. Tapi memang saya punya pikiran bercampur baur. Memang susahlah bagi saya untuk tidur. Banyak yang saya pikir. Sambil-sambil itu juga saya berzikir-zikir. Padahal kalau dipikirkan balik sekarang tidak apa-apa juga pun. Saya yang terlampau berpikir. Saya bilang. Mula tuh pukul 9 tuh mungkin juga sebab saya makan Maggi batu jadi terasa panas. Tidak lama hujan, tiba-tiba hujan. Mula-mula dia bunyi guntur dulu tuh, bunyi guru dulu, bilang tuh kan. Tidak lama hujan. Hujan dia yang mula-mula tuh tidak lebat, biasa-biasa aja. Tapi tidak lama, ras dibilang lagi kuat tuh hujan. Jadi bila sudah hujan, lagilah susah saya mau tidur sebab kalau saya ini kalau bab-bab mau tidur memang sangat sensitif. Kalau boleh langsung tiada bunyi-bunyian. Lagipun kan itu hujan dia turun di atas pokok lagi, lepas itu baru turun dia bumbung ini. Lagilah kuat dia punya bunyi. Terus itulah saya bilang macam-macam saya dengar dia punya bunyi-bunyi yang pelik. Memang ada bunyi-bunyi yang pelik. First tuh saya bilang ada bunyi macam orang main sepak takraw. Pek 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 dia bilang. Ada juga macam bunyi saya dengar orang bertukang. Dia potong-potong kayu. Psh, 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 bilang begitu. Banyaklah saya dengar bunyi. Tapi tidak juga lah yang sampai yang mencurigakan. Mungkin kita pikir dia begitu, tapi sebenarnya dia bunyi lain begitu. Memang saya terfikir tuh kalau ada mungkin bunyi macam suara perempuan memilai kah, suara macam budak-budak menangis kah. Saya takut tuh. Saya terfikir tuh bayang-bayang ada makhluk bertengger di atas sana kah, mau tengok saya begitu kah, langsir kah, apakah. Macam-macam saya pikir, saya bilang. Padahal tidak juga apa-apa pun. Saya yang terlampau berpikir. Ya tidak apa-apa. Bila kita bilang kita tidak yakin kepada diri kita kena coba dulu. Kita kena cabar diri kita sendiri, barulah kita boleh tahu kita punya tahap di mana. Begitu. Saya buat ini video bukanlah macam mata-mata menaikkan rating, view begitu, bukan. Bukan juga macam saya mau kasih kalah si Viviana kah, bukan juga. Sebab kalau si Viviana tuh dia di atas pokok, saya disulap. Tapi yang sama itu satu orang lah. Dan yang membezakan dia sama saya rekam lagi masa saya tidur. Kepada kamu semua yang sibuk dengan kerja, dengan hikuk-pikuk di bunyi-bunyi bandar tuh semua kan, pergilah cari ketenangan di kampung, di hutan contohnya. Sini tenang mau. Kalau kau tidak berani, bawalah kawan, seorang dua begitu. Memang kau akan rasa tenang. Di sini saya tengok, saya bilang. Semuanya suasana dia daun-daun. Yang macam-macam kau dengar bunyi burung, bunyi macam-macam lah serangga, bunyi binatang-binatang lain. Tadi saya keluar, tiba-tiba saya nampak burung besar. Tidak tahu helang kah apa itu. Dia punya sayap besar. Dia terbang pergi sana di atas di bukit. Saya punya makanan semalam Maggi saja sama campur nasi. Enak juga lah. Dia sebenarnya kalau
makan ini bagi saya ikut tempat juga. Kalau macam tempat dia yang di kebun begini, suasana dia macam ni, tempat yang macam ni, kopinya masakan yang begitu, yang jenis manual, saya rasa itu yang kesedapan makanan tuh 2 kali ganda tuh. Apapun guys, kita bagi yang muslim kan wajib untuk kita mempercayai kewujudan makhluk-makhluk halus, makhluk yang kita tidak nampak di sekitar kita. Memang ada. Oke, memang akan ada. Kau pergi mana-mana pun akan ada. Sebab itu kita kena biasakan diri kita untuk baca doa pendinding. Paling tidak pun baca ayat kursi. Kita amalkan. Setiap kali selepas sholat amalkan begitu. Sebab syaitan-syaitan ini akan takut kepada manusia yang mengamalkan bacaan. Mengamalkan bacaan doa-doa ataupun zikir-zikir begitu dari mulut dia. Bukan dari macam kau ambil dari radio kah ataupun speaker kah, kau kasih play dia baca-baca doa begitu ataupun azan kah, ayat kursi, tidak. Diorang tidak akan takut. Diorang lagi takut orang yang mengamalkan bacaan itu, orang yang mengamalkan, yang selalu baca bacaan itu. Jadi apapun kunci dia kena yakin saja sama Allah. Yang paling penting itu saja. Kau pergi di tempat yang macam baru kau masuk, kau azan di tempat itu. 1 kali azan di dalam, lepas tu kalau kamu ada 4 orang lagi bagus, terus azan di setiap penjuru. So itu sajalah guys, saya punya air pun rasanya sudah masak. Saya mau masak Maggi dulu, oke.